Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Barat resmi memiliki kepengurusan baru masa bakti 2024 hingga 2029. Kembali dinahkodai oleh Aristo Munandar yang langsung dilantik oleh Ketua PMI Pusat Yusuf Kala di ruang auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat pada Minggu pagi. Ketua PMI Pusat Yusuf Kala selain melantik kepengurusan PMI, juga melantik Dewan Pembina Sumatera Barat yang dikomandoi oleh Muhidi serta sejumlah Dewan Pembina lainnya. Acara ini juga tampak dihadiri oleh sejumlah pimpinan di Provinsi Sumatera Barat, seperti PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozar Wardi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ketua PMI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, serta relawan PMI. Pelantikan kepengurusan PMI Provinsi Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029 bersejarah bagi PMI Sumatera Barat, disebabkan perdana di Indonesia dilaksanakan sejak dikukuhkannya Yusuf Kala sebagai Ketua Umum Pusat. Dan ini pelantikan yang sakral di pengurusan PMI Sumatera Barat. Pelantikan kepengurusan PMI Provinsi Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029 ditandai dengan pembacaan janji penyerahan petaka yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala kepada Ketua PMI Sumbar periode 2024-2029 Aristo Munandar, serta menandatangani berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Umum PMI Pusat, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, dan pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Sumatera Barat. Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala mengingatkan pengurus beserta relawan PMI yang berada di Sumatera Barat untuk terus melakukan kesiapsiagaan dalam tugas kemanusiaan. Hal ini disebabkan Sumatera Barat salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ketua Umum PMI Pusat juga menyebutkan beberapa waktu terakhir Provinsi Sumatera Barat mengalami berbagai bencana seperti gempa, banjir, longsor, dan erupsi Gunung Merapi. PMI Sumatera Barat harus senantiasa melakukan kesiapsiagaan dalam melakukan pertolongan di saat bencana terjadi. Lebih lanjut, Yusuf Kala menyebutkan PMI Sumatera Barat agar dapat berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Dan kedua organisasi ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk membantu masyarakat. PMI membantu dari segi kemanusiaan, sementara DMI membantu dalam hal sarana peribadahan. Saat PMI ada di Padang, itu artinya bahwa kita mengharapkan para membantu daerah sekitarnya apabila ada. Dan bencana itu datang setiap saat. Kalau salah itu kita sudah tahu jam berapa. Tapi kalau bencana kita tidak tahu kapan dan jam berapa. Karena itu maka kesiapsiagaan selalu harus dilakukan. Saya selalu mengatakan di negeri ini hanya 3 lembaga yang tidak punya kantor: TNI, Kepolisian, dan PNI, yang dia punya markas. Apa beda markas dan kantor? Kalau kantor ada jam kerjanya, kalau markas tidak boleh jam kerja. Pokoknya 24 jam. Ya. Anda kan tidak pernah lihat polisi jam kerja yang tunggu sampai jam 4. Tidak ada itu kantor polisi. Tentara juga tidak ada. Karena setiap saat apabila ada bahaya, ada apa. Begitu juga di Indonesia. Jam berapapun kalau sakit minta donor darah, minta darah, pasti hari jam itu juga harus disiapkan. Dan karena itu maka kantor PMI khusus untuk darah kalau ada bencana tidak berarti nanti besok kita lagi serah nih, langsung harus berangkat. Ya, itu sehingga PMI tidak mempunyai kantor, tidak punya markas, 24 jam. Tidak ada minggu pun, tidak ada bahaya, ada bencana,
inti daripada itu relawan. Tadi saya melatih pengurus, tapi inti yang bekerja itu para relawan. Para pengurus itu mengatur relawan, mengatur pekerjaan, menyiapkan logistik, menyiapkan sarana, latihan kepada relawan. Itulah yang saya akan menjadi dan sering kita mengatur kerjasama. Contohnya waktu kekeringan, maka saya instruksikan pokoknya PMI kita mempunyai hampir 200 mobil tangki air. Kalau tolong bagi masjid itu, bagi air itu di masjid, dari mana-mana. Ketua PMI Pusat Yusuf Kala mengatakan, Palang Merah Indonesia bekerja dan mengabdi untuk masyarakat, agama dengan baik dan maksimal di saat bencana alam terjadi, serta PMI dan DMI merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita dalam DMI, PMI bekerja untuk masyarakat, untuk agama, untuk dengan baik atau bencana. Itu kita harus lakukan dengan baik. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Yoswardi Usama Putra yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat menyoroti kontribusi PMI untuk pembangunan sosial dan kemanusiaan di Sumatera Barat. Saat beberapa kali terjadi bencana, PMI selalu hadir di garda terdepan, bahkan menjadi salah satu organisasi yang secara aktif terlibat dari awal sampai akhir dalam penanganan bencana. Lebih lanjut, Sekda Provinsi Sumatera Barat menyebutkan, di saat pandemi COVID-19, PMI ada. Saat bencana, PMI berjibaku. Ketika banjir, longsor, erupsi Gunung Merapi, PMI turun dengan cepat. Hebatnya PMI tidak hanya turun memberikan bantuan medis, logistik, tapi juga aktif dalam membangun kembali harapan masyarakat yang terdampak, membantu memulihkan psikis masyarakat terdampak, serta ikut rehabilitasi pasca gempa. Selain dalam kondisi bencana alam, PMI juga rutin menggelar berbagai kegiatan di beberapa titik, salah satunya donor darah, dan semua ini merupakan bentuk kontribusi nyata PMI untuk Sumatera Barat. Semua ini merupakan hasil kerja keras yang patut kita apresiasi dan lanjut tepuk tangan juga buat Dewan Masjid Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung peran masjid dan DMI, setiap tahun melalui APBD kami telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah untuk menunjang pembangunan masjid-masjid di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini kami ambil karena masjid adalah pusat kehidupan umat Islam yang peranannya harus terus diperkuat. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan honor khusus untuk para marbot masjid. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Yoswardi Usama Putra mengatakan pengurus yang baru dilantik agar memaksimalkan terhadap masyarakat karena ke depan tugas-tugas berat dan ini dibutuhkan konsolidasi dan selalu siaga terhadap isu-isu bencana. Lebih lanjut, Yoswardi Usama Putra mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu memberikan dukungan setiap kegiatan yang dilakukan PMI Sumatera Barat, terutama dalam membangun Sumatera Barat. Siang hari ini kita akan ada proses pelantikan dua organisasi. Yang pertama adalah Palang Merah Indonesia Sumatera Barat, yang kedua adalah Dewan Masjid Indonesia, di mana kedua organisasi ini di pusat itu ketua umumnya adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala. Jadi pertama, penyelenggaranya berjalan dengan baik, efisien dan efektif
karena digabungkan pada satu tempat. Nah, tentu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat dan Palang Merah Indonesia Sumatera Barat. Kemudian tentu kedepannya tugas-tugas berat sudah di depan mata dan kita harapkan kedua organisasi ini terus melakukan konsolidasi dan juga membaca isu-isu terkini baik PMI maupun Dewan Masjid Indonesia. Dari sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DMI dan PMI tadi, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, menyatakan bahwasanya ini kolaborasi yang baik, di mana urusan agama dilakukan melalui Dewan Masjid Indonesia, sedangkan urusan kemanusiaannya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Jadi dua hal yang sangat terkait kedua-duanya, dan ini adalah perbuatan baik. Dan tadi disampaikan beliau bahwasanya orang terbaik adalah yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, dua-dua organisasi ini adalah memberikan manfaat pada orang banyak. Oleh karenanya tentu pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan dukungan dan tentu dalam setiap kegiatan dan juga dalam hal membangun Sumatera Barat pada khususnya. PLN Mobile mengkonsolidasikan dan mengubah proses bisnis dan pelayanan pelanggan dari yang terkotak-kotak dan terpisah-pisah menjadi terintegrasi dan terkonsolidasi. Semua layanan kelistrikan PLN tersedia melalui platform Super Apps ini. PLN Mobile membuat layanan kepada pelanggan lebih efektif dan responsif karena memberikan kemudahan bertransaksi, pengaduan yang mudah, serta respons dan recovery time yang lebih transparan. PLN Mobile juga memberikan layanan Beyond KWH. Melalui iConnect, pelanggan dapat memperoleh layanan internet broadband plus TV dan konten dengan dukungan jaringan fiber optik yang andal. PLN Mobile juga memiliki menu Listrikku yang menawarkan layanan perbaikan instalasi listrik milik pelanggan, dan menu Charge In yang memandu pelanggan untuk mengisi baterai mobil listrik di stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PLN Mobile, semua makin mudah. Pengurusan PMI Sumatera Barat masa bakti 2024 hingga 2029 ini terdapat beberapa pengurus yang terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus lainnya, seperti Dewan Pembina PMI Sumatera Barat dikomandoi oleh Muhidi dengan beranggotakan Musud Abidin, Evi Yandi Rajo Budiman, Lazuardi Erman, Lila Yanwar, Suryadi Asmi, dan Asril. Selain itu juga dilantik kepengurusan PMI Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2024 hingga 2029. Pengurus tersebut seperti Aristo Munandar, Zainul Rahim Zain, Hidayatul Irwan, Dr. Gigi Avando Ekardo, Mirwan Pulungan, Daswi Perta, Zainul Ikhlas Saat, dan berbagai pengurus lainnya.
Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029, Aristo Munandar, dalam kata sambutannya mengatakan, Palang Merah Indonesia merupakan organisasi independen yang dibentuk oleh pemerintah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan dengan 8 tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut, Aristo Munandar mengatakan, tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang saat itu situasi Sumatera Barat tidak dapat bergerak dengan bebas, namun harus tetap berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Selain itu, geografi Sumatera Barat dengan berbagai ancaman bencana mewajibkan PMI di seluruh Sumatera Barat harus siap melaksanakan penanggulangan bencana, baik dalam kesiapsiagaan maupun tanggap darurat bencana. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat merupakan tujuan utama dari dalam pelayanan PMI. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berbagai bencana terjadi. PMI Sumatera Barat bersama PMI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mulai dari penanganan COVID-19 hingga penanganan bencana banjir, tanah longsor telah dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Perkembangan PMI selama 5 tahun sejak 5 Desember 2019 waktu dilantik bersamaan juga dengan PMI di sini, kita di Sumatera Barat membuktikan lagi sebagai pengatasi bencana. Kita mendapatkan bencana COVID yang waktu itu secara cepat Bapak Ketua Umum Pak Yusuf Kalla langsung bergerak. Kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa, naik dana, kemudian persediaan ada di gudang, sehingga kita dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian datang lagi di Sumatera Barat, gempa pasaman bersama Barat, tidak bersama. Belum tuntas juga masuk lagi di pesisir selatan bencana, banjir bandang, ada meninggal. Terakhir masuk lagi erupsi Gunung Merapi, menyebabkan agam tanah datar dan perang panjang di Penang. Sehari sudah terjadi biasa. Langsung Pak Ketua Umum telepon saya. Bagaimana situasi? Saya lapor. Kalau sudah terjadi bencana, harus cepat karena dokter kita 6 jam. Harus kita siaga. Alhamdulillah Pak, PMI selalu terdepan. Belum masuk orang itulah misi Indonesia kita sama. Setelah dia tanya, bagaimana kondisi? Apa yang dibutuhkan? Biasa paling tercepat juga. Beliau dukung kita di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ketua. Bapak sekalian, untuk periode berikutnya, tentu saja tantangan kita dengan climate change ini. Tentu juga dengan konsep-konsep go green, kita akan memperdayakan, meningkatkan kualitas profesionalisme para relawan kita. Kita akan melakukan pendataan sampai ke desa-desa negara-negara. Dengan demikian setiap gerakan terjadi bencana, insyaallah kita bisa lebih cepat dalam penanganan. Kemudian juga pemberdayaan PMI kita di kabupaten kota, penguatan. Ini menjadikan fokus kita ke depan di PMI, sehingga betul-betul basis kita akan menjadi lebih kuat. Barangkali ini konsep strategis kita Pak Ketua Umum yang akan kita laksanakan, dan izinkan kami atas nama pengurus PMI mengucapkan terima kasih senantiasa kepada mitra stakeholder, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD yang selalu mendukung kita. Ada 6 Pak anggota DPRD provinsi ini sekarang duduk di PMI. Ketua PMI Sumatera Barat periode 2024 hingga 2029, Aristo Munandar mengatakan, PMI Sumatera Barat kedepannya dalam kesiapan pengurus, anggota, serta relawan dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan perlu adanya peningkatan kualitas profesionalisme insan PMI yang berada di kabupaten kota se-Sumatera Barat. Aristo Munandar melanjutkan momen tahun Natal dan Tahun Baru, PMI Sumatera Barat mewaspadai terjadi bencana. Dan ini perlu kewaspadaan PMI yang berada di kabupaten kota,
Sebagai bentuk kewaspadaan kebencanaan di saat Nataru, PMI akan menyiagakan posko yang berada di titik-titik yang dianggap rawan atas bencana alam. Kepengurusan PMI Provinsi Sumatera Barat masa bakti tahun 2024 dengan 2029 dengan susunan sebagai berikut. Pelindung Gubernur Sumatera Barat. Dewan Kehormatan. Mohon yang disebutkan siap untuk mengambil tempat sekaligus bersiap untuk pelantikan. Ketua Dr. Andes Haji Muhyiddin MM. Anggota 1 Dr. Andes Haji Maksud Abidin. 2 Evi Yandri Radio Budiman SIP. 3 Haji Lazuardi Herman SH. 4 Dr. Lila Yanwar MANS. 5 Haji Suryadi Azmi SEMM. 6 Haji April SH. Pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat, Ketua Dr. Andes Aristo Munandar. Ketua Bidang Organisasi Zainul Rahim Zain SH. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik Hidayatul Irwan Eskom MT. Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial Dr. Gigi Das Endrespa DI MSI. Ketua Bidang Donor Darah Dr. Gigi Avando Ekardo MM. Ketua Bidang Relawan dan Diklat Dr. Andes Mirwan Pulungan MPD. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Haji Dasfi Petra Datuk Majinjiang Alam STMSI. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Andes Zaitul Ikhlas Saat MSI. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2029, terlebih dahulu saya akan bertanya dan mohon dijawab dengan judul bersedia atau tidak. 1. Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menerima 7 prinsip dasar gerakan internasional Perang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas? Kedua, apakah saudara-saudara bersedia untuk taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi-misi dan segala peraturan dalam organisasi Perang Merah Indonesia? Ya. Kalau negara kan momen itu perlu kita waspada. Kadang-kadang kan dalam climate change itu bisa terjadi. Orang sedang ada tahun baru ini, Nataru ini kan kemana-mana orang bergerak ini. Bisa jadi bencana. Itu kata Pak Ketua Umum tadi Pak JK, ya markas itu berapa jam tidak boleh. Kita kan tiap malam itu diminta tutup laporan dari posko kita ke pusat.
terjadi juga daerah dekat kabupaten kota, dia lapor lagi sama kita harus bergerak apapun. Jadi kesiagaan itu barangkali yang jadi kesiapan kita mengantisipasi terjadi bencana. Pak, dari 19 kabupaten kota ini yang paling krisis untuk kondisi stok darah di Sumatera Barat gimana sih? Kalau kita kan sebenarnya begitu. Sekarang di kebijakan pemerintah ada tugas saudara. Pertama pemerintah, yang kedua PMI. Pemerintah DDRS kan ada dua tanah. Kita kerjasama. Kalau tidak ada UDD PMI, artinya kerjasama dengan rumah sakit. Kalau ada UDD PMI akan berat karena sudah ada database daripada para donor kita. Nah, itu database itu yang berfungsi. Terjadi kebutuhan darah atau apa, kita cari dari kita, dari lihat data siapa. Nah, itu berarti kita sounding dapat membantu yang membutuhkan. Yang pertama ini adalah hasil dari Musprof yang ke-11 PMI Provinsi Sumatera Barat yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 13 sampai terakhir pada 15 pada kesempatan ini. Dan akhir daripada itu maka sudah terbentuk tim formatur dan sudah menyelesaikan kepengurusan PMI Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029. Dan saat sekarang ini diadakan pelantikan. Ya, tentu kita selaku PMI Kota Padang, saya selaku Ketua PMI Kota Padang mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih Bapak DRS Haji Aristo Munandar dan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik pada kesempatan ini oleh Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Baru selesai Musprof 2 hari yang lewat, sekarang penutupannya dan langsung selesai susunan pengurus dan langsung dihadiri oleh Ketua PMI Pusat Bapak Yusuf Kalla. Ini adalah provinsi yang pertama di masa jabatan beliau yang periode keempat ini untuk melantik kepengurusan PMI Provinsi Sumatera Barat. Tentu harapan kita dengan tenaga-tenaga baru, dengan kepengurusan baru PMI Provinsi Sumatera Barat akan muncul ide-ide yang baru, semangat yang baru, yang luar biasa untuk kemanusiaan membantu masyarakat Provinsi Sumatera Barat baik di dalam aman maupun di dalam kondisi kebencanaan. Pagi ini kita akan mengadakan pelantikan pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat itu dengan hasil musyawarah provinsi kemarin sudah terpilih Dewan Kehormatan beserta pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat. Tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat sakral sekali. Apa? Karena pada hari ini pelantikan juga dihadiri oleh Ketua Umum Pusat terpilih Bapak Yusuf Kalla. Ini adalah pelantikan pengurus provinsi se-Indonesia yang pertama dari terpilihannya Bapak Ketua Umum Bapak Yusuf Kalla. Nah, ini kami tentunya dari Ketua Cabang Kabupaten Kota, saya dari Padang Panjang, ini kan sangat bangga sekali dengan PMI Sumatera Barat, di mana pada hari ini Ketua Umum hadir melantik dan ini juga diadakan di Auditorium Kebenuran secara pemerintahan PMI Provinsi Sumatera Barat sangat didukung oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Sebetulnya PMI Provinsi Sumatera Barat bagi Bapak Ketua Umum sudah asing lagi ya. Kenapa tidak asing? Karena beliau sendiri, tingkat kepedulian beliau sendiri terhadap bencana-bencana, kegiatan-kegiatan yang selama ini bencananya sering dan bahkan di Sumbar boleh dikatakan frekuensinya tinggi, beliau selalu hadir dan beliau selalu datang meninjau, melihat dan kemudian juga berperan memberikan. Ini merupakan ini adalah rumahnya juga bagi Ketua Umum. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dengan kehadiran beliau. Beliau datang pertama sekali ke provinsi yang mengadakan musyawarah. Provinsi pertama kali di saat beliau menjabat ini di tahun ini adalah Provinsi Sumatera Barat.